Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan ke-6, kita masih di bab kedua, yaitu tentang penerapan teknologi pada perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Ya, teknologi reproduksi ini merupakan upaya manusia untuk mengembangbiakan hewan ataupun tumbuhan dengan beberapa cara yang diharapkan bisa mengatasi masalah dalam perkembangbiakannya. Macam-macam teknologi yang dapat diterapkan apa saja? Di sini ada hidroponik, lalu ada vertikultur, kultur jaringan, inseminasi buatan, lalu ada bayi tabung, cloning, dan juga hibridisasi. Dan ini nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik ini merupakan cara penanaman tumbuhan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi, penanaman dengan hidroponik ini tidak menggunakan tanah, tapi menggunakan air yang sudah ditambahkan nutrisi dan juga mineral. Contoh tanamannya yaitu seperti paprika, tomat, timun, melon, terong, dan juga selada. Nah, ini salah satu cara penanaman secara hidroponik ya. Selanjutnya adalah vertikultur. Ini merupakan teknik bercocok tanam di ruang atau lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Jadi, walaupun kita memiliki lahan yang sempit, tapi masih bisa untuk bercocok tanam dengan cara vertikultur. Tujuan dari vertikultur ini adalah untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Nah, di sini ada beberapa contoh tanamannya seperti seledri, cabai, terong, dan lain-lain. Nah, ini ya, penanaman secara vertikultur. Selanjutnya, kultur jaringan tumbuhan. Ini merupakan teknik perbanyakan tanaman unggul dengan memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Apa itu totipotensi? Totipotensi itu merupakan kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna. Jadi kultur jaringan ini adalah metode memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil bagian tumbuhan seperti sel atau jaringan sel. Nah, di sini ada tahapan dari kultur jaringan. Yang pertama adalah pembuatan media. Nah, media ini merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Nah, media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan juga hormon. Selain itu, juga diperlukan tambahan bahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Media yang sudah jadi ini ditempatkan pada tabung reaksi dan juga botol-botol kaca. Tabung reaksi dan botol-botol kaca ini juga harus dalam keadaan yang steril dengan cara dipanaskan menggunakan autoclave. Lalu yang kedua adalah inisiasi, yaitu pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan ini adalah tunas. Yang ketiga, sterilisasi. Bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan ini harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dengan menggunakan alat-alat yang juga steril. Yang keempat adalah multiplikasi. Ini kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Jadi kegiatan ini dilakukan di laminar flow agar tidak terjadinya kontaminasi yang menyebabkan kegagalan pertumbuhan pada eksplan. Yang kelima adalah aklimatisasi. Ini kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng, dan pemindahan ini dilakukan secara hati-hati dan juga bertahap. Nah, itu adalah tahapan dari kultur jaringan ya. Selanjutnya, di sini
dalam kultur jaringan ada keuntungannya. Yang pertama yaitu dalam waktu singkat kita dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, sifat tanamannya sama dengan induknya. Yang ketiga, tanaman yang dihasilkan lebih cepat berproduksi. Yang keempat, tidak membutuhkan area tanaman yang luas. Yang kelima ini untuk membiakannya tidak perlu menunggu tanaman dewasa. Dan yang keenam, tidak bergantung pada musim. Ada keuntungannya ya atau kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari kultur jaringan yaitu yang pertama, bibit hasil kultur jaringan ini sangat rentan terhadap penyakit. Yang kedua, bagi orang tertentu cara kultur jaringan ini dinilai mahal dan juga sulit. Yang ketiga, membutuhkan modal investasi awal yang tinggi untuk bangunan ya seperti laboratorium khusus, peralatan dan juga perlengkapan. Yang keempat, produk kultur jaringan pada akarnya ini kurang kokoh. Dan yang kelima, diperlukan persiapan SDM atau sumber daya manusia yang handal. Lalu inseminasi buatan atau yang dikenal dengan kawin suntik, ini merupakan pembuahan atau fertilisasi pada sel telur dengan cara menyuntikkan sperma pada kelamin betina. Tujuannya ini untuk mengatasi kesulitan bertemunya hewan jantan dengan betina karena faktor geografis ataupun karena masa kawin yang tidak bersamaan. Jadi tujuan inseminasi buatan ini untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik. Lalu bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Bayi tabung ini adalah bayi yang merupakan hasil pembuahan yang berlangsung di dalam tabung. Jadi, apa sih perbedaan antara inseminasi buatan dan bayi tabung? Jadi, kalau bayi tabung ini proses pembuahannya di luar tubuh, sedangkan inseminasi buatan proses pembuahannya di dalam tubuh, ya. Nah, anak-anak, di sini ada proses pembuatan bayi tabung. Yang pertama, sel telur yang mengalami ovulasi ini diambil dan disimpan di dalam tabung yang berisi medium seperti kondisi pada rahim. Yang kedua, sel telur akan dipertemukan dengan sperma sehingga akan terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Yang ketiga, sel telur yang sudah dibuahi ini dikembalikan ke dalam tabung sampai menjadi embrio. Dan yang keempat, embrionya akan disuntikan kembali ke dalam rahim induknya semula. Nah, itu proses dari pembuatan bayi tabung. Lalu cloning atau transplantasi nukleus merupakan penggunaan sel somatik atau sel tubuh makhluk hidup multiseluler ini untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Hewan yang pertama kali dijadikan percobaan adalah domba yang diberi nama Dolly. Jadi domba Dolly ini dihasilkan dari proses transplantasi nukleus, yaitu memasukkan inti sel kelenjar susu ke dalam sel ovum yang telah dihilangkan intinya. Dan anak domba yang dihasilkan ini akan sangat mirip dengan induknya. Nah, anak-anak, ini tokennya ya, agar kalian bisa masuk ke link soal. Yang terakhir adalah hibridisasi. Ini merupakan persilangan antar varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Nah, hasil dari hibridisasi adalah hibrid yang memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Contoh hibrid tumbuhan yang telah dibudidayakan yaitu jagung, kelapa, padi, tebu, dan juga anggrek. Nah, anak-anak, untuk pertemuan yang ke-6 ini sampai di sini. Minggu depan kita sudah masuk ke bab yang ketiga ya, yaitu tentang pewarisan sifat. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas yang sudah diberikan. Tetap semangat, tetap rajin belajarnya, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.